Jadi udah ada perwakilannya. Ini Pak Cakra Muslim, tapi Muslim yang berbeda dengan Islam kebanyakan. Kemudian Syair Bali ini Hindu. Fanani Muslim ya Bang ya? Muslim, Ya. ya Bang Edi. Oke. Tadi bagaimana nih Selamat malam. tanggapan dari Mas Fanani tentang apa yang sudah kita bahas tadi nih? Kalau untuk menanggapi lebih jauh, saya orangnya kurang kompeten ya. Saya soalnya tidak tahu agama yang lebih mendalam ya. Cuman secara global ya, kita sebenarnya yang dikatakan Pak Cakra itu ya ada benarnya ada salahnya. Karena yang dimaksud beliau itu kan menganggap bahwa Islam itu eksklusif ya, intinya hanya untuk kalangan sendiri. Saya rasa nggak benar. Itu banyak dasar-dasarnya atau hadis-hadisnya yang apa namanya dalil-dalilnya yang mengatakan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tidak benar itu kalau secara keseluruhan seperti itu nggak benar. Mungkin dari apa istilah perspektif Pak Cakra mungkin seperti itu ya. Cuman kalau untuk secara umum tidak seperti itu saya rasa. Oke. Baik. Tapi begini Mas Fanani. Apakah Ya. Anda setuju bahwa ajaran agama Islam itu bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila? Kalau untuk dasar negara kita sendiri seperti Pancasila jelas tidak bertentangan. Oke, Masalah sila pertama kita oke, sudah begini Mas Fanani berjalan. sedikit. Kita kan berkaca dari sejarah nih. Bagaimana Hmm, gerakan Kahar Muzakar, ya kan? Bagaimana ya, gerakan DITII, ya kan? ya, PRRI Permesta. Bagaimana ya, gerakan-gerakan Islam yang pada zaman dulu sampai detik ini. Bahkan yang terbaru itu adalah kelompok HTI, ya Hizbut ya, Tahrir. Bagaimana ya. mereka ingin menggulingkan pemerintahan dan mendirikan syariat Islam. Bagaimana kita sekarang menjadi munafik bahwa memang sebenarnya dasar negara kita ini bertentangan dengan ajaran Islam. Betul. Kalau tidak Ya. bertentangan, kenapa ada kelompok-kelompok Islam yang ingin menggulingkan pemerintahan, menggulingkan dasar negara Jadi kita, mengganti dasar negara kita? ya, ya, betul. Jadi perlu digarisbawahi ya bahwa aliran di agama Islam itu banyak. Jadi ada yang garis keras, yang mereka fanatik buta dengan apa yang mereka yakini, ideologi Islam yang sepenuhnya mereka yakini itu sepenuhnya di apa istilahnya diimplementasikan di dalam kelompoknya. Dan ada juga yang Islam moderat, ada juga yang Islam netral. Maksudnya netral itu dalam artian ya Islam-Islam yang asal Islam aja. Dan negara kita itu kan memang berdasarkan bukan berdasarkan dengan apa istilahnya hukum Islam. Jadi kita harus menyesuaikan juga di mana kita tinggal dan di mana kita harus menerapkan hukum Indonesia itu harus Islam tidak bisa karena masyarakat Islam itu bukan semuanya Islam dan pendiri bangsa negara kita itu juga bukan semuanya Islam. Itu harus dimaklumi kita sebagai orang Islam di Indonesia ya harus bersifat moderat lah. Ya, makanya kesimpulannya ya Pak Asalkan Cakra, kita, tadi sudah saya ya, katakan bahwa asalkan memang tidak seorang muslim harus tidak menjadi ada muslim yang ya, munafik. benar itu bukan munafik ya istilahnya asal jangan menabrak aturan syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya secara Oke, saya kasih frontal. contoh spesifik yang nyata nih Mas Panani. Ya, Menurut hukum Allah, menurut hukum yang ada di dalam Al-Quran, kalau ya. seseorang mengganti agamanya, maka harus diapakan? Itu ada hukum semacam hukum di apa istilahnya di pancung ya atau di apa Oke. namanya. Sementara Hmm. sekarang, apakah itu diberlakukan? Ya untuk Islam yang fanatik mungkin memperlakukan ya seperti halnya di negara-negara yang Bukan, di negara kita kan bahas negara kita. kalau Orang di yang negara kita keluar dari nggak agama bisa Islam. karena bertentangan dengan hukum negara kita nggak Nah, bisa. makanya saya bilang tadi, Mas Panani, bahwa sesungguhnya kalau kita mau jujur, hukum Islam itu bertentangan dengan hukum kita. Dan itu kita harus Ya akui. memang. Kenapa kita harus Memang. bermunafik? Ya bukan masalah munafik ya kita itu harus moderat ya. Istilah kita harus juga jangan terlalu kolot, jangan terlalu apa namanya, ya terlalu kolot itu. Kita harus Padahal kalau kita merujuk kepada menyesuaikan dengan situasi Al-Quran, dan barang kondisi siapa yang tidak memutuskan perkara berdasarkan yang diputuskan Allah, itu adalah orang-orang zolim. Begitu. Oke, coba kita minta tanggapannya dari yang lain. Mungkin Pak Syair Bali atau Pak Cakra mau nanggapi, silakan. Oke, Pak Cakra atau saya dulu, monggo. Terserah. Silakan Pak dulu ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Edis, Andina, sudah menaikkan saya. Jadi begini, hukum agama di Indonesia dengan ada 5 agama itu kalah dengan hukum Indonesia. Tidak ada kompromi. Betul. Ya, tidak usah dipertentangkan bahwa hukum agama di Indonesia itu sudah kalah dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itu menandakan bahwa hukum Tuhan di Indonesia itu kalah dengan hukum manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau menurut saya orang Hindu, jujur saja saya mengatakan bahwa Muslim ini besar, ajarannya pasti benar, pasti baik. Cuma dicarut marutkan oleh para ulama, ya seperti Abdul Somad menghina umat Kristen, ya ini menghina umat Hindu juga, bilang menyembah berhala, salib ada setan dan lain sebagainya. Ini udah kacau. Tapi umat Muslim mayoritas di Indonesia semua diam. Itu saya tidak suka, sangat saya tidak suka. Ya, jadi mestinya umat Muslim di Indonesia itu pintar.
kalau ada ulama yang seperti itu, mestinya bersuara. Ini akan merusak NKRI. Tapi itu udah ada dasarnya, Pak Syiar Bali. Saya tahu boleh berbohong, boleh apa, saya tahu. Tapi hendaknya hati nurani kita itu jalan. Kita berada di Indonesia. Hati nurani itu kita jalan. Kalau memang itu nyeleneh atau salah, mestinya bersuara. Itu yang saya harapkan sebenarnya sebagai umat Hindu di Bali. Karena kami di Bali, dengan umat Kristen, dengan umat Muslim, kami pelangi yang indah di Bali. Begitu loh. Ya, tapi kalau tanggapan saya begini, Syair Bali. Kita itu sebenarnya hidup dalam kemunafikan begini. Apa yang diutarakan oleh ulama-ulama, masalahnya itu ada di dalam literasi-literasi Islam, begitu loh. Jadi sebenarnya yang terjadi itu begini. Mayoritas umat muslim itu mereka tidak tahu apa yang tertulis. Kemudian yang kedua, mereka ini hidup dalam sebuah dilema. Mana nih yang harus diikuti? Hukum Allah atau hukum negara? Ya kan? Betul yang Anda bilang bahwa karena kita negara Indonesia, maka hukum positifnya kan hukum negara. Sementara di hati nuraninya orang Islam, di relung hatinya yang paling dalam, itu hukum Allah yang harus dilakukan. Maka sebenarnya yang terjadi sekarang ini adalah sebuah pending. Sebuah pending kapan gerakan ini bisa betul-betul membludak, begitu. Kalau saya sih melihatnya tinggal menunggu waktu. Begitu. Mungkin Pak Cakra mau berbicara. Silakan Pak Cakra. Ya, boleh. Begini, perlu kita ajak kawan-kawan semua, terutama orang-orang Islam, untuk bisa bercermin di depan cermin. Artinya, kalau agama yang mereka anut mengacu mereka kepada orang-orang jahat, apapun nama, apapun istilah, apapun argumen yang mereka buat, berarti ada masalah di dalam doktrin itu sendiri. Nah, kalau mereka menggunakan ayat Al-Quran, mereka beralasan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, berarti ayat Al-Quran itu perlu dipertanyakan, kelayakannya itu sampai sejauh mana. Kalau ayat Al-Quran digunakan dengan sedemikian rupa dan mengacu umat kepada orang jahat, nah maka Al-Quran itu harus digugat untuk dipertanyakan apakah itu memang tujuan Tuhan. Nah makanya orang Islam tidak hanya memakai slogan, oh ini Al-Quran, kitab suci yang begitu hebat dan bulan-bulan ini adalah hukum Tuhan. Tetapi kalau makna yang dibuat itu adalah mengacu mereka sendiri kepada orang-orang dan golongan yang tidak baik, nah itu perlu dipertanyakan makna yang mereka buat, termasuk konsep Tuhan itu sendiri. Nah, kalau konsep Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad hanya mengacu umat kepada kezaliman dalam beragama, maka konsep Tuhan itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan. Jadi jangankan Nabi Muhammad yang perlu digugat, Tuhan itu sendiri, Tuhan yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sendiri perlu digugat. Kalau memang Tuhan yang dianut umat ini hanya membawa umat kepada kezaliman dalam beragama. Makanya saya sendiri sudah lama ini mengajak kaum Islam untuk coba mewujudkan konsep rahmatan lil alamin dalam hidup mereka itu bagaimana. Nah, apakah kalau mereka tidak mampu mewujudkan konsep rahmatan lil alamin pada diri mereka, itu perlu kita pertanyakan kendalanya di mana. Nah, alasannya apa? Nah, kemudian juga sama halnya pertanyaan yang sama kita tanyakan kepada mereka, kenapa Islam itu tidak bisa mewujudkan konsep rahmatan lil alamin yang mereka ini akan pamer-pamerkan. Nah, kita perlu pertanyakan kendalanya di mana. Nah, kalau ada kandungan dari ajaran dalam agama Islam yang terbukti ada kaitannya dengan perbuatan kaum ulama, perbuatan umat yang mengacu umat kepada golongan tidak baik, golongan yang bikin kerusuhan, berarti ajaran itu sendiri perlu digugat, perlu dipertanyakan keabsahannya dan kelayakannya sebagai petunjuk. Nah, makanya tidak ada hal bagi saya sendiri ya ini tidak ada hal yang tidak bisa kita pertanyakan. Harus kita berani mempertanyakan apapun yang perlu kita ingin tahu kalau memang kita ini ingin mencari kebenaran. Nah, kalau konsep Tuhan, dan inilah yang membuat umat Islam ini terjebak dalam dogma buta, terjerat dalam kezaliman dan keniscayaan, karena mereka tidak bisa keluar daripada apa yang telah digariskan oleh kaum ulama, oleh kaum mazhab, oleh pendapat-pendapat mereka. Nah, makanya ini kan peran cendekiawan Muslim kan sebenarnya harus ikut ambil andil dalam persoalan ini. Jadi kalau hanya lulusan-lulusan para sarjana, para akademia yang sudah mendapat gelar guru besar di perguruan tinggi yang mengajarkan hanya menghafal, tetapi tidak memberdayakan daya pikir mahasiswa untuk bisa mempertanyakan dengan pemikiran-pemikiran yang kritis dari semua literasi yang sudah ada dalam agama Islam, berarti lulusan-lulusan dan kualitas akademia tidak banyak fungsi dan tidak banyak ambil andil dalam peradaban, sehingga akhirnya secara global kita lihat sekarang kan umat Islam jauh tertinggal dan tidak bisa memberi kontribusi yang bermakna kepada dunia dan juga kepada masyarakat setempat. Nah, contohnya Aceh. Nah, Aceh itu kan sudah lama ada Islam di sana. Kenapa orang Aceh itu tenggelam dan terjerat dalam kezaliman dalam beragama? Dan jawabannya sederhana,
Karena memang ajaran agama yang mereka anut adalah mengacu mereka sendiri kepada kebodohan, pembodohan, dan ignorance. Ya kan, sikap-sikap tidak mau tahu. Sehingga kekerasan dalam beragama itu sudah tidak asing lagi kalau di Aceh. Ya sikap-sikap halal darah dan macam-macam lah. Iya. Nah, itu yang kita sayangkan, yang kita ingin himbau kepada kaum muslim ya, para cendekiawan untuk bisa terbuka, untuk bisa menerima kritik, untuk bisa untuk berani mempertanyakan hal-hal yang memang perlu kita pertanyakan. Iya, ya. Ya, jadi intinya teman-teman Jadi- hasil dari pembicaraan kita ini gini teman-teman. Intinya memang yang terjadi sekarang di negara kita ini adalah sebuah pilihan sebenarnya. Satu pilihan bagaimana umat muslim itu harus dalam tanda kutip ya berpura-pura untuk mengikuti hukum yang dibuat oleh manusia. Padahal umat muslim diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hukum yang dibuat Allah. Mungkin Mas Panani, mungkin tanggapan terakhir. Silakan. Tidak menanggapi dari Pak Cakra ya, tadi yang Ya. dibilang bahwa umat Islam itu menimbulkan kericuan, menimbulkan konflik, dan terbelakang ya. Mungkin bisa dicontohkan untuk yang sekelas di Indonesia, di mana umat Islam yang mayoritas ini, saya rasa bisa menjaga persatuan dan kesatuan sampai saat ini. Ya, itu Oke, karena Mas. tidak melakukan ajaran agama Islam, Mas Panani. Ya Edis, itu mungkin itu nanti saya yang jawab. yang sudah saya jawab, yang sudah jawab. saya sampaikan tadi ya, karena di Indonesia kita itu umat Islam itu beradaptasi dengan budaya dan kearifan lokal ya. Jadi kita itu nggak serta-merta langsung menggasak atau mungkin berlaku ekstrim ya, seperti yang dilakukan saudara-saudara kita Muslim yang lain yang mereka fanatik itu, yang sedikit-sedikit mengharamkan, sedikit mengkafirkan itu saya rasa tidak cocok memang di Indonesia. Bukannya karena munafik ataupun apa ya, karena bukan itu, karena Islam itu yang sudah punya dasar tadi yang rahmatan lil alamin, jadi nggak sembarangan langsung pukul rata, nggak sembarangan. Oke, coba Mas Syair Bali coba tanggapi Bang. Syair Bali. Nanti saya akan jawab, Fanani. Jawaban saya akan sangat menyakitkan buat Fanani. Namun sebelumnya saya mau bicara dengan saudaraku Edis yang ganteng. Terima kasih Edis pakai The Star, itu The Star umat Hindu. Terima kasih, kamu universal. Ya, terima kasih banget. Jadi begini Edis, saya tidak mau berat sebelah. Bahwasanya umat Kristen di Bali khususnya pun juga mengalami degradasi. Nah, degradasi itu misalnya memakai budaya lokal, misalnya seperti baju adat Bali untuk sembahyang ke gereja, memakai sesajen, juga memakai nama Tuhan umat Hindu di Bali, dijadikan Tuhannya umat Kristen. Ya semoga Edis bisa bicara. Saya tidak mau lebih lanjut membicarakan itu, karena dalam Bible berbahasa Bali itu mengatakan bahwa Bapak Yesus itu adalah Ide sang yang kuasa ya. Oke, saya tidak mau mempermasalahkan Oke, itu. ya, Yang silakan. penting Edis tahu, itu yang terjadi. Tahu, saya tahu itu. Namun begini, Fanani, Ya, siap. penting saudaraku ketahui bahwa beribu maaf, mungkin ini suatu pembelajaran bagi kita. Ya, intinya kalau saya menjadi Raden Patah, mungkin saya akan lebih biadab dari dia. Itu intinya. Ya, itu karena kesalahan Brawijaya V. Karena adanya Raden Patah dan para sunan, itulah peradaban di Indonesia itu hancur. Saya setuju. Hancur. Hancur lebur. Ya. Ya, lalu pertanyaan saya, setelah Muslim masuk, peradaban apa yang telah dibuat oleh Muslim? Tidak Di Nusantara? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi begitu loh saudaraku ya. Jadi ayolah kita berbesar hati, ayolah kita menjadi pelangi yang indah, karena satu warna pelangi itu tidak ada, akan tidak dikatakan indah. Terima kasih Pak Rani. Ya, saya setuju banget. Begini Syair Bali. Masalahnya begini. Kalau kita merujuk kepada ajaran agama Islam, memang di dalam ajaran agama Islam itu seperti itu. Bahkan memberikan salam saja. MUI sudah mengeluarkan sebuah fatwa. Haram mengucapkan salam lintas agama. Bayangin. Jadi kita ini munafik sebenarnya. Bukan saya yang munafik ya. Orang-orang Islam ini sekarang hidup dalam kemunafikan. Karena apa? Karena di satu sisi harus menuruti hukum yang dibuat di Indonesia. Di satu sisi di masjid, hukum Allah yang harus ditegakkan. Bukan di masjid Bang Edi ya, di komunitas kita ya Bang Edi ya. Iya, bukankah Muslim terus-menerus? Bukan sekarang begini, Mas Panani. Benar nggak Muslim ini sangat rindu supaya didirikan syariat Islam? Betulkah umat Muslim ini sekarang teriak-teriak dirikan syariat Islam, khilafah solusinya? Kan itu sekarang yang diseru-serukan orang umat Muslim. Tapi memang terbendung sekarang. Enggak semua ya. Istilahnya saya bantah itu nggak semua seperti itu. Karena kita tahu, kita sendiri kan ya orang asli orang Indonesia. Jadi kita berbudaya Indonesia, cuman diwarnai aja budaya kita itu dengan budaya Islam. Jadi nggak sepenuhnya kita itu berubah total, semuanya ala Islam, harus pakai budaya Arab dan lain sebagainya. Dan perlu dicatat ya, Arab sendiri itu nggak semuanya Islam. Tapi begini Mas Panani, salah satu contoh ya Mas Panani, kita bicara masalah kebaya dan nama orang. Ini fakta yang sudah, ini pelan-pelan loh. Kalau kita memperhatikan ya,
kita begini, taruhlah tahun 90 ke bawah. Begitu banyaknya orang-orang Islam, orang-orang Indonesia yang pakai nama asli Indonesia. Ya kan? Ini dari nama dulu. Nama misalnya Joko Susilo, ya kan? Handoyo, siapa? Itu nama-nama orang Indonesia. Sekarang sangat sulit menemukan nama-nama itu. Sekarang nama-namanya siapa coba? Coba. Nama-namanya Arab semua. Itu baru nama. Kemudian pakaian. Sekarang namanya justru seperti nama saya ini ya. Ini nggak terlalu berbau Arab ini. Iya, sekarang coba ya, lihat anak-anak yang lahir tahun 2000-an ke atas. Bagaimana nama mereka itu sekarang udah nama-nama Arab. Anak-anak Islam sekarang tuh namanya berbau-bau ala artis ya. Yang namanya cenderung berakhiran huruf A dan lain sebagainya. Nggak ada bau ininya, nggak berbau muslimnya. Kecuali ada orang-orang tertentu yang mungkin dari keluarga fanatik muslim ya. Dan perlu diketahui ya, di Indonesia ini Islam memang besar, tapi itu yang mungkin bisa dikatakan bahwa banyak yang ini ya, Islam KTP. Ya, saya setuju dengan itu. Itulah kenapa gerakan Islam itu sekarang mandek. Karena memang orang Islam itu memang tidak melek dengan agama Islam. Ada dua kemungkinan memang. Ya, Satu, kalau umat muslim melek dengan agamanya, ya, ingin memperjuangkan agamanya, kemungkinan pertama negara kita bubar karena ingin didirikan syariat Islam. Yang kedua, itu akan terjadi gelombang murtad besar-besaran. Hanya ada dua kemungkinan itu. Ya, Kalau itu, iya, ini di Aceh itu kan agamanya sangat kental umumnya. Saya sangat tidak terkejut, tapi angka ini sangat menarik untuk diperhatikan. Itu semakin banyak orang Aceh yang keluar dari Islam, cuman mereka tidak ribut-ribut gitu. Nah, ini pertanda mereka sudah bisalah ngeluh apa namanya sudah melihat agama Islam ini tidak lagi memberi satu rahmat bagi mereka dan melihat agama Islam ini tidak lagi relevan bagi mereka sehingga mereka meninggalkan agama walaupun secara pribadi mereka tidak memberitahukan keluarga mereka atau orang kampung, tetapi saya sering menerima pesan-pesan yang demikian. Ini satu hal bagi orang-orang tua Aceh untuk mempertanyakan pada diri mereka bahwasanya anak mereka yang meninggalkan Islam itu karena mereka melihat Islam itu tidak lagi relevan bagi mereka. Ya. Nah, ini yang perlu dicatat bagi orang-orang tua. Kalau memang orang tua ini ingin mengajar anak kepada kebaikan, maka harus melihat apa yang diajarkan ustadz-ustadz di pesantren-pesantren. Banyak sekali persoalan-persoalan dan materi-materi yang diajarkan di sana bermasalah dan hanya mengacu murid-murid mereka itu jadi orang jahat. Ya. Satu tanggapan saya, Pak Cakra. Gini. Saya nggak setuju dengan apa yang dikatakan Pak Cakra ini terlalu menggiring opini. Oh, bukan, ya. begini, Mas Panani, begini. Apa di pesantren mengajarkan dengan jahat itu? Oke, saya kasih buktinya. Gini, Mas Panani. Ini orang Aceh yang banyak apa istilahnya berpindah agama dari Islam itu datanya dari mana juga. Terus saya pun tidak masalah sebenarnya masalah itu ya, karena saya juga saya mau bicara realita. Saya mau bicara realita. Tapi satu dulu gini. Mas Panani, apa yang dikatakan Mas Cakra, Pak Cakra, itu benar. Kenapa? Apa buktinya bahwa ada hal-hal yang nggak beres diajarkan oleh para ustadz? Sekarang negara itu sedang melakukan sertifikasi para ulama. Itu bukti nyata bahwa banyak ulama-ulama memang mengajarkan hal-hal yang berbahaya, mengajarkan hal-hal yang menimbulkan disintegrasi. Itu bukti bahwa banyak ulama-ulama nggak beres. Betul, betul. Itu memang ada oknum ya, bukan banyak ulama oknum yang tidak. Ya kalau nggak banyak nggak mungkin ada sertifikasi para ulama. Masalah itu tadi ya, masalah ajaran yang itu sebenarnya ajaran yang utama itu sebenarnya semuanya itu mengajarkan kebaikan. Cuman tafsirannya orang itu yang berbeda-beda. Jadi itulah makanya ada aliran-aliran yang bermacam-macam itulah dari. Nanti saya mau bicara sedikit. Ya silakan. Tatkala umat Kristen itu berpindah agama menjadi Islam, tatkala orang Hindu itu berpindah agama menjadi Islam. Ya, lalu mereka berkhotbah, menjelekkan umat Kristen, menjelekkan umat Hindu. Apa tanggapan, apa reaksi dari umat Muslim? Pada diam semua. Ya, pada diam semua. Kalian mayoritas loh di Indonesia, tapi kalian diam. Kalian menyaksikan itu seolah-olah bangga. Bagi saya umat Hindu, mengajak umat lain masuk Hindu, itu neraka jahanam. Bagi kalian umat Muslim, mengajak orang lain masuk Muslim, bagi kalian mungkin surga kalian dapatkan. Ya, kemana kalian? Orang Hindu yang minoritas, kalian mestinya bela, kalian mestinya lindungi, tapi kalian biarkan dicerca sedemikian rupa oleh Gusti siapa yang namanya itu, yang perempuan itu. Kalian diam. Kemana kalian? Ya, karena begini, Pak Siar Bali, karena begini ya, justru di dalam ajaran agama Islam itu memang begitu. Itu masalahnya.
Masalahnya kenapa umat muslim pada diam? Karena memang di dalam ajaran agama Islam itu diajarkan yang sedemikian itu. Jangan, bahkan untuk mencintai orang kafir itu nggak boleh. Memberi salam saja nggak boleh gitu loh. Jangan salah, boleh, boleh. Di Islam sendiri malah justru ada ya orang, istilahnya orang laki-laki tidak mengawini mereka perempuan Nasrani yang pun Yahudi itu bisa. Iya, kalau mengawini itu pun hanya laki-laki ya. Laki-laki mengawini ahli kitab itu boleh. Tapi begini Mas Panani, begini Mas Panani. Pernah dengar nggak MUI mengeluarkan fatwa haram salam lintas agama? Pernah, memang itu salah satu ajaran kita memang begitu, tidak boleh. Nah, itulah makanya saya bilang, makanya saya bilang. Mengucapkan salam secara lengkap, assalamualaikum itu nggak boleh memang. Kalau cuma assalamualaikum nggak masalah. Coba sekarang nih, pemimpin-pemimpin ya, baik itu pemimpin di DPR, pemimpin di bidang-bidang apapun, kecamatan lah, Kapolres lah apa. Lihat mereka ketika mereka mengucapkan salam. Pertama, assalamualaikum, shalom, salam sejahtera, om swastiastu. Coba itu dikatakan haram oleh MUI. Kalau itu saya nggak tahu ya. Wah, ini kan kita harus bermunafik lagi kalau kayak begini caranya. Kalau itu saya memang nggak tahu ya. Ya nggak mau masuk ke situ. Pertanyaan saya, Edis, tatkala kaum minoritas seperti kita, umat Hindu, umat Kristen, dicerca, dicela, dihina seperti itu, kemana umat Muslim yang lain? Iya. Apa yang mereka pada goblok semua? Bukan Bang. Apakah mereka mengamini cercaan itu? Itu yang saya tidak habis pikir gitu loh. Bang Sair, saya perlu sedikit ya. Saya sebenarnya secara tidak langsung itu saya sebenarnya apa istilahnya mengetahui itu masalah itu ya. Cuman ini ya, kalau secara langsung orang di depan umum itu kan nggak mungkin ya. Ya mereka yang melakukan perbuatan salah itu ya pasti ada yang menegur. Paling tidaknya kalian melapor lah. Makanya salah satunya ada sertifikasi ustadz itu supaya tidak. Ya kalian paling tidaknya melaporlah ke MUI bahwa ada murtadin atau apalah namanya bagi kalian. Itu malah didukung Syiar Bali. Malah didukung. Yang itu ada sebenarnya. Bahkan begini, bahkan yang mengundang, ini Fanani ya, ini bahkan yang mengundang seorang penceramah asal India yang namanya Zakir Naik yang membahas-bahas kitab agama orang lain itu adalah kelompok Islam. MUI terlibat di sana. Ketua Dewan Masjid Pak Jusuf Kalla itu menyambutnya di Istana Wakil Presiden. Kemudian Kepolisian Negara Republik Indonesia itu memberikan pengawalan. Kemudian pihak pemerintah di Bekasi menyediakan Stadion Patriot di Bekasi itu untuk supaya ulama itu membahas agama orang lain. Edis, saya mau tanya sama Adinda. Yusuf itu apa artinya, Edis? Gimana? Yusuf apa artinya? Yusuf dalam agama Islam? Dalam agama ya Islam dengan agama Kristen apa artinya Yusuf? Baik, saya lupa itu. Lupa saya dalam Babel. Namanya baik, artinya baik. Iya, artinya baik. Ya. Kala itu dalam agama Hindu apa artinya? Nggak tahu tuh. Ya kalau kala itu malapetaka. Ya pembuat malapetaka. Jadi apapun yang dikatakan oleh malapetaka itu akan baik-baik aja. Saya nggak apa-apa, saya di penjara karena omongan ini, nggak apa-apa. Ikhlas. Itulah arti nama. Yusuf Kalla. Kenapa dia mengundang orang seperti itu akan memecah belah masyarakat beragama di Indonesia? Ngapain? Ngapain dia begitu? Kalau dia mengundang Zakir Naik ke Indonesia, mestinya membahas Al-Quran dong. Ya, kalau membahas agama Islam, saya dukung. Suka-suka kalian mau sampai jungkir balik kalian bahas agama Islam, suka-suka kalian. Sebentar aku motong ya. Itu sebenarnya kan pembahasan berdakwah tentang pembahasan bahasa agama Islam ya. Cuman kan di situ ada diskusi lintas agama. Enggak, tidak. Begini Pak Mas Manani. Mungkin Anda tidak menyimak ya. Itu kejadian tahun 2017. Saya nonton live-nya itu karena itu disiarkan di YouTube di mana-mana ya. Pada waktu itu, bagaimana Zakir Naik itu membuat narasi-narasi tentang agama Kristen berdasarkan Bible. Dia katakan Yesus itu seorang Muslim, ya kan? Yesus begini begitu. Menurut Bible sendiri Yesus. Dia bahas agama Kristen. Kemudian umat di stadion itu berteriak Allahu Akbar. Jadi kalau boleh saya jawab pertanyaan Mas tadi ya, tentang kenapa tidak ada tanggapan dari kaum Muslim kalau ada ustadz-ustadz yang menceramah itu kepada radikal, orang-orang yang mengandung isi-isi radikal. Perlu dimengerti bahwasanya khutbah Jumat ya, khutbah di masjid-masjid umumnya itu isinya adalah mencaci agama lain. Nah, salah. Sudah, itu sudah nggak jelas nih Pak Cakra ini. Sebentar dulu. Saya tidak sepakat ini. Pak Cakra ini saya curiga ini. Sebentar dulu, ini saya terangkan. Nggak ada. Itu jelas nggak ada. Di mana saya berulang kali itu nggak ada. Mencaci maki itu nggak ada. Intinya di masjid itu khutbah itu adalah mengatakan. Oke, coba saya utarakan saja ayat Qur'annya gimana Mas Panani. Jadi, apanya? mungkin Mas Panani ini ada anak kecil nggak boleh?
nggak boleh di layar. Nah, gini, Mas Panani. Jadi Makanya Pak, di dalam bikin background tadi Al-Quran, kan supaya nggak nampak ya. oke baik, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyatakan bahwa seburuk-buruknya makhluk itu adalah orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Itu bukan hanya khotbah Jumat kata Pak Cakra, itu Al-Quran yang menyatakannya. Bisa disebutkan Mana? mungkin suratnya ayat Mana? berapa? Baik, Panani yang baik. Panani yang baik. Ya. Tolong ya, jangan lupa. Budayakan menolak lupa. Hmm. Kalian umat muslim, terutama para ulama, menyinggung perasaan umat Hindu itu banyak sekali. Menyembah berhala lah, Ya. ya, musyrik, Ya, ya. dan lain sebagainya. Tapi kami tak bergeming. Karena kalian tidak tahu esensi dari itu. Gitu loh. oke, saya balikan ya. Coba saya balikan di Pak kamera Sair, saya nih mungkin ya. saya bisa Pak. tanggapi Pak Sair sebentar. Pak Sair, mungkin kalau di komunitas muslim menyampaikan seperti itu argumennya atau menyampaikan seperti itu narasinya, itu bagi kami itu bukan suatu penghinaan ya. Istilahnya menyebut bahwa menyembah patung, menyembah apa istilahnya yang bentuk seperti halnya barang itu istilahnya di Islam itu memang disebutnya adalah berhala. Itu memang versi kami memang seperti itu. Baik, saya tanggapi nih ya, saya tanggapi nih Mas Panani. Ini surat Al-Anfal ayat 55. Nih, Anfal, sesungguhnya binatang, ini dikatakan binatang loh. Ya, Ya. Al-Anfal ayat 55. Nih, sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Jadi jangan, aduh, ini Pak Mas Panani ini munafik lagi gitu loh. Nah, jadi memang ada ayatnya yang mengatakan demikian. Jadi jangan dibilang kebencian. Memang itu ajaran agamanya langsung gitu loh. Dibacakan mungkin ayat sebelumnya supaya penjelasannya. Baik, saya bacakan ayat sebelumnya ya. Al-Anfal misalnya ayat 54, saya bacakan. Keadaan mereka serupa dengan keadaan Firaun dan pengikut-pengikutnya, serta orang-orang yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Firaun dan pengikutnya, dan kesemuanya adalah orang-orang yang zalim. Nah, ini ayat ini sekarang, ayat 55. Sesungguhnya, ini bahkan nggak ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Sesungguhnya binatang yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir, karena mereka itu tidak beriman. Bahkan Muhammad diutus untuk memerangi manusia. Bahkan kata Muhammad, jikalau mereka tidak mengucapkan syahadat, maka harta dan darah mereka itu tidak akan terpelihara. Ya. Jadi sampai kapan kita ini hidup di dalam kemunafikan gitu. Bahwa memang ajaran ini memang ajaran yang Itu siapa sih yang membuat ayat itu sedang makan narkoba mungkin ya? Bukan masalah itu ya Pak, itu mungkin, ya bukan mungkin ya, itu perlu dilihat tafsirnya dulu ya. Soalnya asbabun nuzulnya ayat itu udah dari apa gitu kita harus lihat dulu ya. Karena sebenarnya di Islam itu sejarahnya nggak pernah memerangi orang kafir, kecuali mereka awalnya diperangi atau dimusuhi dulu. Begini, kalau boleh saya tanggapi Pak Panani persoalannya. Antara pemikiran yang idealis dengan yang kita lihat di lapangan, itu adalah dua dimensi yang tidak nyambung. Artinya, bahwasanya memang kita semua menginginkan Islam itu rahmatan lil alamin. Permasalahannya sekarang di lapangan dan di dalam praktek yang ada dan juga yang terkait dengan ajaran-ajaran dalam koridor syariat Islam, bukan demikian. Nah, kalau Bapak pernah tinggal dalam komunitas orang yang ortodok, orang Islam yang ortodok, khutbah-khutbah yang mengandung kebencian itu hampir tiap khutbah, bukan hal yang aneh sekali. Jadi ayat yang misalkan ayat 55 dari surah Al-Anfal itu memang sudah bagian daripada bagian khutbah. Malah penutup khutbah, mudah-mudahan Tuhan akan menghancurkan umat fulan. Nah, ini yang jadi masalah yang didengar oleh masyarakat, sehingga masyarakat Islam yang tenggelam dalam syariat Islam, dalam ajaran Islam yang ortodok, mereka tidak bisa keluar daripada dogma-dogma yang demikian. Kalaupun ada di antara mereka yang bisa keluar, itu hanya sedikit sekali. Itu pun, Mana nih, kalaupun misalnya ada ayat begitu, mestinya kalian pelihara kami dong, orang-orang Hindu, supaya kami tetap ada bagi kalian adalah orang-orang kafir. Kalau kami tidak ada, lalu kalian siapa yang kalian kafirkan? Yo. Tapi gini, Pak Cakra dan si Erbali, gini, sedikit Mas Panani, sedikit. Kita sebentar satu saja. Masalah yang dipelihara itu tadi kita kan memelihara kerukunan gitu. Itu apakah bukan termasuk dari bagian memelihara kerukunan itu? Kalau ya, kita jadi mayoritas tidak semena-mena. Saya kasih contoh nih. Sedikit saya kasih contoh teman-teman. Gini, saya kasih contoh. Sama di daerah lain yang mayoritas non-Muslim, apa yang terjadi? Seperti di Ambon, seperti di mana? Di Sulawesi, itu apa yang terjadi coba? Nah, ini makanya ini yang Mas Panani ini belum tahu. Gini ya, Mas Panani ya. Selama kita bernegara ini, coba
ketika ada hari raya peribadatan Natal misalnya atau tahun baru. Kalau yang Hindu Nyepi saya belum pernah dengar ada peristiwa anu. Tapi kalau Natal dan tahun baru, Brimob, Gegana, Densus 88 itu banyak di situ. Kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena akan ada pihak-pihak yang akan melakukan pembantaian di situ. Dihindari hal itu terjadi. Karena itu sudah terjadi terus-menerus berulang-ulang. Bom meledak di gereja. Bom meledak. Terus-menerus. Kemarin yang terbaru, gereja Katolik. Dulu yang di Surabaya. Satu keluarga, ibu, anak, bapaknya. Bayangin. Apa mau kita biarin yang kayak begini terus? Masalahnya, ini Mas Panani, saya kasih contoh. Tadi Anda minta ayatnya kan? Nih, ini adalah ajaran agama Islam itu sendiri. Nah, makanya saya sudah pernah bilang, hadis-hadis yang berbahaya begini, hendaknya dihapuskan dari negara kita. Karena ini akan terus-menerus memakan korban. Perhatikan nih, ini hadisnya, di dalam Sunan Tirmizi nomor sekian ini, nih, ini Arabnya, ini terjemahannya, perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya, ya. Saya baca intinya. Rasulullah bersabda, saya diperintahkan untuk memerangi manusia, hingga mereka mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Apabila mereka mengucapkannya, maka mereka telah menghalangiku untuk menumpahkan darah dan merampas harta mereka. Jadi gimana kita mau salahkan, memang ajarannya udah begitu, gimana? Maaf, Entis, aku tidak bisa menanggapi itu karena saya tidak tahu asbabul wurudnya atau asal usulnya hadis ya. Saya nggak mau masuk ke situ, nanti saya salah. Jadi secara anu aja dah. Maksudnya secara global aja sekarang untuk Indonesia yang saya dengar. Ya, yang saya dengar selama ini ya, tidak ada kericuan yang terlalu besar ya. Izin Panani yang ganteng, izin. Kalau memang kalian umat Islam, jalankan. Karena itu perintah Nabi Muhammad, jalankan itu. Kami tidak apa-apa rela dibasmi oleh kalian. Maksudnya yang mana Kami ingin melihat kalian itu tersenyum dengan ikhlas gak? Yang di mana ayat itu tadi. Kenapa Iya, kalian memerangi umat manusia sampai mereka mengucapkan syahadat itu. Tentu ya, itu tidak bisa kita terapkan di setiap waktu atau di setiap Nah, tempat. makanya saya bilang tadi Mas Panani, makanya kalian harus hidup di bawah kemunafikan. Karena memang akal dan hati nurani akan bertentangan. Bukan masalah kemunafikan, memang ada kondisi-kondisi darurat tertentu. Orang Islam itu bisa menghalalkan sesuatu yang haram. Contohnya, makan daging babi itu bisa halal kalau dalam kondisi tertentu. Itu makanya dalam hal tertentu itu bisa jadi halal, bisa jadi haram. Gitu loh. Jadi jangan disamaratakan, jangan di generalisir masalah khutbah tadi Pak Cakra ya. Pak Cakra, mau maaf Pak Cakra di mana ini anu tinggalnya kok dengarnya tadi apa khutbahnya dengan apa Islam ortodoks terus ya. Begini, Pak. Kalau saya dengar di daerah Nusantara ini, mau di daerah-daerah Indonesia ini, kayaknya saya nggak pernah dengar khutbah yang bersifat begini, Pak Fanani, kalau boleh saya kasih saran. Datang ke Aceh, coba tinggal di sana barang 5 tahun, 7 tahun. Oh ya, saya memang belum pernah ke Aceh, Pak. Ya, Oke, kalau Anda tidak pernah mengalami kondisi di lapangan dan tidak pernah mungkin mengkaji seperti hadis yang telah barusan dibaca oleh Mas Edis, dan itu bukan satu hadis, itu ada juga suara yang sama, itu terjemahan Al-Quran, ada beberapa sejumlah ayat yang berbunyi demikian. Nah, jadi belakangan barusan itu kan saya terangkan bahwasanya ada sejumlah ayat Al-Quran memang sangat bermasalah. Apalagi kalau kita lihat dari bunyi-bunyi hadis termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, ini yang mengacu umat Islam kepada kekerasan dalam beragama, kepada tindakan-tindakan yang tidak manusiawi. Saya pribadi menginginkan orang Islam itu bisa mewujudkan rahmatan lil alamin seperti yang Mas kepingin. Tetapi kenyataannya, persoalannya sekarang, ajaran yang ada di dalam agama Islam itu sendiri bukan demikian, malah mengacu umat kepada kezaliman, kepada pembodohan dan yang demikian itu. Nah, itu persoalannya. Jadi ini memang ada ketidaknyambungan antara, mungkin saya tidak tahu di mana Mas tinggal, tetapi kalau Anda pernah ke Aceh sana, mungkin coba tinggal barang 5 tahun, 7 tahun, Anda akan lihat, atau ke negara-negara